lihat sengketa wilayah yang terjadi ini, apakah ini adalah sengketa yang cukup serius dan kemudian bisa masuk dan dikhawatirkan juga terjadi secara militer, Bang? Silahkan. Ya. Yang terjadi di Ambalat ini kan bukan dispute atau sengketa baru ya, tapi eskalasi wacana lama yang berulang gitu ya. Nah, kalau kita tahu Blok Ambalat ini kan kawasan landas kontinen memang di Laut Sulawesi yang secara hukum diklaim sebagai bagian dari yurisdiksi Indonesia ya berdasarkan UNCLOS 1982 dan Perpres 9 tahun 2022 tentang penetapan batas ZEE ya. Tapi sejak 2002 Malaysia juga memang kita tahu mengklaim wilayah ini ya, bahkan sempat memberi konsesi eksplorasi migas pada Shell dan Petronas gitu ya. Kemudian juga terjadi beberapa insiden antara kapal angkatan laut kita dengan kapal apa namanya tentara laut Malaysia. Nah, itu juga beberapa kali terjadi. Kemudian yang muncul sekarang sebenarnya kan klaim verbal ya, bukan tindakan militer atau tindakan diplomatik langsung ya. Tapi karena ini menyangkut kedaulatan dan persepsi publik ya tentu saya kira pemerintah Indonesia perlu merespon secara tegas dan terukur begitu. Kalau menanggapi dorongan dari anggota DPR RI yang meminta agar ada ketegasan dari TNI begitu ya, bahkan sampai pengerahan pasukan militer ke wilayah perbatasan tersebut. Kalau menurut Bang Fahmi, apakah ini langkah yang sebenarnya juga bisa dilakukan atau justru dengan adanya pengerahan pasukan beresiko juga memprovokasi konflik lebih jauh, Bang? Iya, sebenarnya kehadiran TNI AL di kawasan Ambalat ini selama ini sudah berjalan ya dan sudah cukup kuat saya kira sebenarnya ya. Kita punya pos TNI AL di Nunukan dan Sebatik, kemudian juga unsur kapal perang yang rutin patroli di perairan Ambalat dan sekitarnya. Jadi sebenarnya saya kira pertanyaannya bukan sekedar perlu atau tidak menambah kekuatan gitu ya, tapi bagaimana memastikan kehadiran itu berlangsung secara konsisten, profesional, kemudian tidak menimbulkan provokasi tadi. Nah, saya kira makanya kemudian kalau diperlukan penambahan kekuatan itu memang bisa menjadi opsi deteren, tapi juga saya kira ada langkah yang lebih strategis, misalnya soal bagaimana meningkatkan kehadiran secara efektif dan legal, kemudian bagaimana mengintegrasikan unsur militer, diplomatik, kemudian pembangunan wilayah dalam satu kerangka kebijakan perbatasan yang berkelanjutan. Saya kira itu yang lebih penting untuk dilakukan ya hari ini ketimbang kita merespon katakanlah apa tadi klaim verbal tadi dengan secara apa namanya secara reaktif dan emosional gitu. Oke, diplomasi militer yang jauh lebih penting menurut Bang Fahmi ya untuk kemudian bisa berperan penting dalam meredam potensi benturan yang terjadi atas sengketa wilayah ini. Kita tahu Bang Fahmi ini kan Presiden juga beberapa kali sudah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia begitu ya. Tapi memang konflik ini tidak kunjung menemui penyelesaian. Setelah kemarin juga ada kesepakatan kerja antara Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Malaysia terkait pengelolaan bersama wilayah Laut Ambalat di Laut Sulawesi ini. Apakah hal ini dianya cukup untuk menjadi win-win solution atau apa yang sedianya bisa dilakukan begitu ya oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan ini, Bang? Iya, sebenarnya kan memang kita memang mau sejauh ini sudah berupaya mengedepankan istilahnya pendekatan damai ya dan kolaboratif yang komprehensif dalam penyelesaian sengketa Ambalat ini. Pendekatan ini kemudian menekankan dialog diplomatik, kerjasama teknis, penanganan kemudian juga penanganan perselisihan secara bertanggung jawab tanpa memicu ketegangan di kawasan. Itu yang saya kira sudah disadari dan disepakati oleh kedua belah pihak ini.
Kemudian tapi di sisi lain memang apa namanya kita harus akui bahwa resiko untuk adanya ketegangan, konflik yang lebih besar, eskalasi konflik itu selalu ada ya selama persoalan ini belum terselesaikan gitu ya. Tapi saya kira sejauh ini masih bisa terkendali dan relatif resiko itu menjadi sangat kecil selama memang kedua negara mengedepankan komunikasi gitu ya. Indonesia, kita tahu Indonesia Malaysia ini punya sejarah panjang hubungan bilateral yang sangat yang kuat, walaupun punya kompleksitas tapi iya tetap kuat gitu ya, walaupun terjadi perubahan pemerintahan di kedua negara, tapi kita masih optimis bahwa hubungan bilateral kita ini meskipun kompleks tapi tetap kuat gitu. Karena kita lihat kita punya mekanisme komunikasi militer bilateral, kemudian punya forum-forum high level committee yang antara Malaysia dan Indonesia. Kemudian juga secara militer kita juga punya kesepakatan yang terkait dengan latihan gabungan, patroli terkoordinasi yang disebut Patrol Malindo, kemudian juga jalur diplomasi strategis antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan kedua negara juga berjalan dengan baik. Jadi saya kira ketegangan di Ambalat ini ya masih sangat mungkin ditangani secara diplomatik seimbang pendekatan konfrontatif gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dalam insiden-insiden sebelumnya tahun 2005, 2009 dan ketegangan kan justru berhasil diredam melalui komunikasi cepat antar militer, mil to mil, militer ke militer gitu ya. Itu tensi dan potensi eskalasi bisa diturunkan dengan sangat cepat. Nah, cuman kita juga sebenarnya memiliki sedikit problem traumatik gitu ya, karena publik juga memahami bahwa kita pernah kehilangan Pulau Sipadan dan Lubutan, sehingga ada kekhawatiran yang membekas gitu ya di kalangan masyarakat kita, publik gitu ya. Dan saya kira kekhawatiran itu wajar dan harus jadi pelajaran kolektif. Kita pernah kalah dalam kasus Sipadan kita di Mahkamah Internasional, tapi saya kira itu bukan karena sekedar klaim lemah secara geografis, tapi karena memang Malaysia dinilai lebih aktif secara administratif dan pengelolaan wilayah. Mereka bangun mercusuar, ada patroli rutin, kemudian mereka juga menunjukkan effective occupation gitu ya. Nah, sehingga tentu ada harapan publik bahwa Ambalat ini jangan sampai dejavu gitu ya, sampai jangan sampai mengulang mimpi buruk masa lalu gitu ya. Sehingga ya wajar jika kemudian ada harapan-harapan, desakan-desakan dari baik dari kalangan politisi maupun dari kalangan masyarakat. Abang, kalau kita melihat konflik yang sedianya ini sudah terjadi cukup lama, begitu Bang Fahmi. Apa sedianya sih Bang, kalau dari kacamata Bang Fahmi, kesulitan yang mungkin dihadapi begitu ya dalam menyelesaikan konflik ini? Karena kalau kita lihat kan beberapa kali yang sudah dilakukan adalah diplomasi begitu. Tapi kenapa kemudian masalah ini belum sampai titik final dan kembali mencuat sampai yang terakhir saat ini, Bang? Ya, di manapun ya konflik perbatasan, konflik sengketa wilayah itu selalu memiliki kompleksitas gitu ya, dan ini bukan sesuatu yang berlarut sebenarnya, tapi memang dibutuhkan kehati-hatian, dibutuhkan kecermatan juga bagi masing-masing negara yang bersengketa ini juga mereka juga membutuhkan rencana-rencana strategis untuk sampai dengan upaya penyelesaian yang di mana mereka tidak dirugikan gitu.
Uh, itu selalu itu, makanya kesannya kemudian uh, penyelesaian konflik perbatasan maupun sengketa wilayah ini selalu kesannya menjadi lama, bertele-tele atau apa namanya berlarut gitu. Padahal sebenarnya ini sesuatu yang uh, on progress, tapi karena apa namanya masing-masing negara menjaga kehati-hatian, menjaga kecermatan dan apa namanya menyandarkan dirinya pada rencana strategis yang disiapkan gitu, sehingga itu kesannya jadi berlarut, tapi sebenarnya tidak. Ini sesuatu yang apa namanya sesuatu yang tentu semua negara berusaha untuk menyelesaikan, termasuk dalam konteks Ambalat ini. Nah, Indonesia dan Malaysia sendiri sebenarnya kan juga karena sudah memilih pendekatan yang sifatnya damai, diplomatik, dan kolaboratif gitu, sehingga tentu sangat menghindari pendekatan konfrontatif yang mungkin saja bisa menyelesaikan secara cepat, tapi juga lebih mungkin lagi menimbulkan apa namanya instabilitas kawasan, memungkinkan munculnya konflik yang meluas, tidak lagi sekedar sengketa perbatasan tapi kemudian menjadi perang terbuka. Ini yang kemudian dihindari, dan karena kita punya semangat yang lebih besar lagi dalam konteks kawasan, dalam koridor kerjasama ASEAN begitu ya, sehingga tentu pilihan-pilihan ini kemudian yang diutamakan, misalnya soal apa bagaimana memperkuat diplomasi bilateral dan dalam konteks ASEAN, sama untuk mengklarifikasi klaim, membangun tekanan politik yang elegan, gitu. Kemudian juga masing-masing ini memperkuat patroli maritim secara bersama, kemudian mendorong. Nah, ini yang kemudian terpenting adalah bagaimana penyelesaian sengketa, masa penyelesaian sengketa ini tidak berarti kemudian apa namanya kerjasama dalam upaya-upaya dalam rangka mengelola potensi-potensi di Ambalat ini bisa menjadi terkendala atau terbengkalai gitu ya. Nah, makanya kemudian dipilih pendekatan-pendekatan yang sifatnya kolaboratif tadi untuk bisa meskipun sengketanya belum terselesaikan, tapi kita masih berpeluang untuk secara bersama memanfaatkan potensi-potensi di Ambalat ini. Saya kira opsi yang lebih baik daripada opsi konfrontatif tadi. Kita bisa misalnya ya mengelola apa namanya ya misalnya potensi migas dan sebagainya yang sangat mungkin untuk dikelola bersama. Artinya sejauh ini kalau dari penilaian Bang Fahmi, sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik ini masih on the track ya Bang ya? Masih on the track ya, saya kira masih sangat on the track, dan kolaborasi ini saya kira tidak tidak melemahkan posisi Indonesia gitu ya. Kolaborasi ini justru saya kira ini instrumen diplomasi cerdas gitu ya. Pertama karena bisa menghindarkan konflik terbuka, kemudian bisa menciptakan saling pengertian, kemudian yang terakhir ya bisa menstabilkan kawasan. Tapi tentunya tadi ya kolaborasi tidak boleh jadi kompromi atas kedaulatan. Nah, artinya terkait dengan klaim verbal yang disampaikan oleh pejabat Malaysia itu, ya saya kira kita tetap harus pertama menegaskan penolakan terhadap klaim terhadap setiap klaim sepihak. Kedua, kita tetap harus berupaya menegakkan batas-batas hukum internasional. Tapi ya, kita juga tadi mengelola perbedaan ini dengan cara yang dewasa, terukur, strategis, gitu ya, tidak dalam konteks yang reaktif. Nah, sederhananya ya kita harus tegas dalam prinsip, terbuka dalam pendekatan, tapi juga kuat dalam pengelolaan. Itu yang membedakan
Nah, kemudian uh, respon kita, respon kita dengan respon dari apa namanya negara-negara yang selama ini memilih pendekatan reaktif dan konfrontatif dalam penyelesaian sengketa wilayah batasannya. Oke, sejauh ini masih on the track untuk kemudian sama-sama mencari solusi dengan kepala dingin ya, Bang Fahmi ya, tanpa Ya, betul. transportasi yang ada di wilayah yang disengketakan ini. Kemudian Bang Fahmi, kalau kita melihat begitu ya, jika bukan pengerahan pasukan, dan kita juga harus berkaca dari yang sebelumnya sudah terjadi, Sipa dan Ligitan yang tadi juga disebutkan oleh Bang Fahmi, menurut Bang Fahmi strategi pertahanan alternatif apa yang kemudian bisa dilakukan begitu ya oleh Indonesia selain yang memang sekarang ini sudah terjadi untuk adanya kerjasama bersama dalam sisi ekonomi dan sebagainya, adakah hal lain strategi yang mungkin juga bisa dilakukan, Bang? Ya tadi ya, saya kira kita tetap harus menjaga kehadiran kekuatan TNI, ya, terutama TNI AL secara intensif. Ya, artinya jangan sampai kendor. Kalau tadi sampaikan bahwa Komisi 1 DPR misalnya minta pemerintah untuk eh, menggelar patroli dan sebenarnya itu kan sudah terlaksana kan selama ini. Sehingga yang kita harus perhatikan adalah bahwa ini sesuatu yang dilakukan secara intensif, ya, artinya terus-menerus dan kelanjutan gitu ya. Kemudian yang kedua, saya kira juga pemerintah, termasuk pemerintah daerah dalam ini, ya perlu lebih aktif lagi ya membangun kawasan pesisir dan pulau terluar ya dalam konteks ini ya di yang di perairan Barat ini ya, pulau terluar ada kan Sebatik ini juga perlu uh, terus dibangun, terus diperkuat gitu ya. Kemudian saya kira penguatan basis sosial dan ekonomi masyarakat setempat sebagai bukti kehadiran negara juga ini harus dilakukan supaya kita tidak sampai terlibat pada ini ya mungkin wilayahnya bisa uh, kita ambil, kita pertahankan, tapi secara kebangsaan warga masyarakatnya tidak merasakan kehadiran negara gitu. Itu yang jangan sampai terjadi juga gitu, sehingga hal-hal itu ya yang saya kira perlu dikedepankan supaya tadi ya apa yang pernah terjadi masa lalu misalnya lepasnya pada Ligitan ini tidak terulang gitu ya, tidak terulang dan kita bisa mempertahankan kedaulatan kita secara penuh gitu di wilayah perairan Sembalak ini. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Fahmi, adakah mungkin resiko terburuk begitu ya, yang mungkin terjadi dalam sengketa wilayah ini kalau mungkin situasinya belum juga meredam dan upaya-upaya diplomasi militer juga belum juga membuahkan hasil? Resiko terburuknya akan seperti apa, Bang? Sejauh ini kalau ya resiko terburuk tentu ya adalah terjadinya konfrontasi, artinya ada eskalasi dan kemudian dilanjutkan dengan insiden perbatasan itu saya kira resiko terburuk. Tapi sejauh ini resiko itu saya kira sangat kecil ya, karena melihat cukup harmonisnya kedua negara gitu selama ini, walaupun ya saya kira sentimen itu masih ada, tapi saya kira dalam konteks hubungan bilateral itu masih sangat kuat jadi resiko terburuk tadi saya kira masih sangat kecil gitu ya. Kita sendiri di dalam negeri tentu harus bisa memberikan keyakinan pada publik bahwa kita tetap harus tenang dan cerdas dalam merespon situasi yang terjadi hari-hari ini. Masih jauh untuk kemudian kita melihat adanya konfrontasi langsung di wilayah sengketa karena memang upaya-upaya diplomasi militernya masih cukup bagus ya, Bang Fahmi ya, dan kita juga berharap agar situasi itu atau situasi konfrontasi langsung ini juga tidak terjadi seperti itu. Ya, artinya
ini Ambalat ini bukan soal militer aja ya, ini juga ujian memang bagi ketegasan diplomasi, ujian bagi kualitas tata kelola perbatasan, ujian bagi kesadaran kolektif kita sebagai warga negara, gitu ya. Jadi kita dukung, saya kira kita dukung penegakan kedaulatan ya oleh pemerintah, oleh TNI, tapi dengan tetap saya kira tetap waras dalam nasionalisme, kritis dalam memahami strategi negara, tapi dan juga jangan terpancing provokasi, jangan, tapi di sisi lain juga jangan lengah, gitu ya. Artinya ini memang sesuatu yang harus dipahami secara sehat dan cerdas, gitu ya, supaya kita tidak terjebak pada pendekatan pada konfrontasi yang kemudian justru bisa merugikan kedua belah pihak, merugikan kawasan dan merugikan masyarakat, gitu ya. Supaya situasi di kawasan Asia Tenggara ini juga bisa tetap stabil, tetap tetap meskipun dinamis tapi tetap memiliki peluang untuk terus bertumbuh dan menjadi makin positif di masa depan, gitu. Oke, baik. Jadi tidak boleh lengah, tapi juga jangan sampai terpancing provokasi atau konfrontasi yang ada, karena kita tujuannya juga agar ada solusi yang terbaik untuk konflik sengketa yang terjadi ini. Bagaimana melihat sengketa wilayah yang terjadi ini? Apakah ini adalah sengketa yang cukup serius dan kemudian bisa masuk dan dikhawatirkan juga terjadi secara militer, Bang? Silahkan. Ya. Yang terjadi di Ambalat ini kan bukan dispute atau sengketa baru ya, tapi eskalasi wacana lama yang berulang, gitu ya. Nah, kalau kita tahu Blok Ambalat ini kan kawasan landas kontinen memang di Laut Sulawesi yang secara hukum diklaim sebagai bagian dari yurisdiksi Indonesia ya berdasarkan UNCLOS 1982 dan Perpres 9 tahun 2022 tentang penetapan batas ZEE ya. Tapi sejak 2002 Malaysia juga memang kita tahu mengklaim wilayah ini ya, bahkan sempat memberi konsesi eksplorasi migas pada Shell dan Petronas, gitu ya. Kemudian juga terjadi beberapa insiden antara kapal angkatan laut kita dengan kapal tentara laut Malaysia. Nah, itu juga beberapa kali terjadi. Kemudian yang muncul sekarang sebenarnya kan klaim verbal ya, bukan tindakan militer atau tindakan diplomatik langsung ya. Tapi karena ini menyangkut kedaulatan dan persepsi publik ya, tentu saya kira pemerintah Indonesia perlu merespon secara tegas dan terukur begitu. Kalau menanggapi dorongan dari anggota DPR RI yang meminta agar ada ketegasan dari TNI begitu ya, bahkan sampai pengerahan pasukan militer ke wilayah perbatasan tersebut. Kalau menurut Bang Fahmi, apakah ini langkah yang sebenarnya juga bisa dilakukan atau justru dengan adanya pengerahan pasukan beresiko juga memprovokasi konflik lebih jauh, Bang? Iya, sebenarnya kehadiran TNI AL di kawasan Ambalat ini selama ini sudah berjalan ya, dan sudah cukup kuat saya kira sebenarnya ya. Kita punya pos TNI AL di Nunukan dan Sebatik, kemudian juga unsur kapal perang yang rutin patroli di perairan Ambalat dan sekitarnya. Jadi sebenarnya saya kira pertanyaannya bukan sekedar perlu atau tidak menambah kekuatan gitu ya, tapi bagaimana memastikan kehadiran itu berlangsung secara konsisten, profesional, kemudian tidak menimbulkan provokasi tadi. Nah, saya kira makanya kemudian kalau diperlukan penambahan kekuatan itu memang bisa menjadi opsi deteren, tapi juga saya kira ada langkah yang lebih strategis, misalnya soal bagaimana meningkatkan kehadiran secara efektif dan legal, kemudian bagaimana mengintegrasikan unsur militer, diplomatik, kemudian pembangunan wilayah dalam satu kerangka kebijakan perbatasan yang berkelanjutan. Saya kira itu yang lebih penting untuk dilakukan ya hari ini ketimbang kita merespon katakanlah klaim verbal
tadi dengan secara apa namanya secara reaktif dan emosional gitu. Oke, diplomasi militer yang jauh lebih penting menurut Bang Fahmi ya untuk kemudian bisa berperan penting dalam meredam potensi benturan yang terjadi atas sengketa wilayah ini. Kita tahu Bang Fahmi ini kan Presiden juga beberapa kali sudah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia begitu ya. Tapi memang konflik ini tidak kunjung menemui penyelesaian. Setelah kemarin juga ada kesepakatan kerja antara Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Malaysia terkait pengelolaan bersama wilayah Laut Ambalat di Laut Sulawesi ini. Apakah hal itu sedianya cukup untuk menjadi win-win solution atau apa yang sedianya bisa dilakukan begitu ya oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan ini, Bang? Iya, sebenarnya kan memang kita memang mau sejauh ini sedang berupaya mengedepankan istilahnya eh, pendekatan damai ya dan kolaboratif yang komprehensif dalam penyelesaian sengketa Ambalat ini. Pendekatan ini kemudian menekankan dialog diplomatik, kerjasama teknis, kemudian juga penanganan perselisihan secara bertanggung jawab tanpa memicu ketegangan di kawasan. Itu yang saya kira sudah disadari dan disepakati oleh kedua belah pihak ini. Kemudian tapi di sisi lain memang apa namanya kita harus akui bahwa resiko untuk adanya ketegangan konflik yang lebih besar, eskalasi konflik itu selalu ada ya selama persoalan ini belum terselesaikan gitu. Tapi saya kira sejauh ini masih bisa terkendali dan relatif resiko itu menjadi sangat kecil selama memang kedua negara mengedepankan komunikasi gitu ya. Indonesia, kita tahu Indonesia Malaysia ini punya sejarah panjang hubungan bilateral yang sangat yang kuat walaupun punya kompleksitas tapi iya tetap kuat gitu ya. Walaupun terjadi perubahan pemerintahan di kedua negara tapi kita masih optimis bahwa hubungan bilateral kita ini meskipun kompleks tapi tetap kuat gitu. Karena kita lihat kita punya mekanisme komunikasi militer bilateral, kemudian punya forum-forum high level committee yang antara Malaysia dan Indonesia. Kemudian juga secara militer kita juga punya kesepakatan yang terkait dengan latihan gabungan, patroli terkoordinasi, yang disebut Patrol Malindo, kemudian juga jalur diplomasi strategis antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan kedua negara juga berjalan dengan baik. Jadi saya kira ketegangan di Ambalat ini ya masih sangat mungkin ditangani secara diplomatik seimbang pendekatan konfrontatif gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dari sebelumnya tahun 2005, 2009 misalnya, ketegangan kan justru berhasil diredam melalui komunikasi cepat antar militer, mil to mil, militer ke militer gitu. Itu tensi dan potensi eskalasi bisa diturunkan dengan sangat cepat. Nah, cuman kita juga sebenarnya memiliki sedikit problem traumatik gitu ya, karena publik juga memahami bahwa kita pernah kehilangan Pulau Sipadan dan Libutan, sehingga ada kekhawatiran yang membekas gitu ya di kalangan masyarakat kita, publik gitu ya. Dan saya kira kekhawatiran itu wajar dan harus jadi pelajaran kolektif. Kita pernah kalah dalam kasus Sipadan kita di Mahkamah Internasional, tapi saya kira itu bukan karena sekedar klaim lemah secara geografis, tapi karena memang Malaysia dinilai lebih aktif secara administratif dan pengelolaan wilayah. Mereka bangun mercusuar, ada patroli rutin, kemudian mereka juga menunjukkan effective occupation gitu ya. Nah, sehingga
tentu ada harapan publik bahwa Ambalat ini jangan sampai dejavu gitu ya, sampai jangan sampai mengulang uh, mimpi buruk masa lalu gitu ya. Sehingga ya wajar jika ada kemudian ada apa namanya harapan-harapan dan desakan-desakan dari baik dari kalangan politisi maupun dari kalangan masyarakat. Abang, kalau kita melihat konflik yang sedianya ini sudah terjadi cukup lama, begitu Bang Fahmi. Apa sedianya sih Bang, kalau dari kacamata Bang Fahmi, kesulitan yang mungkin dihadapi begitu ya dalam menyelesaikan konflik ini? Karena kalau kita lihat kan beberapa kali yang sudah dilakukan adalah diplomasi begitu. Tapi kenapa kemudian masalah ini belum sampai titik final dan kembali mencuat sampai yang terakhir saat ini, Bang? Ya, di manapun ya konflik perbatasan, konflik sengketa wilayah itu selalu apa namanya memiliki kompleksitas gitu ya. Dan ini bukan sesuatu yang berlarut sebenarnya, tapi memang dibutuhkan kehati-hatian, dibutuhkan kecermatan juga bagi masing-masing negara yang bersengketa ini juga mereka juga membutuhkan rencana-rencana strategis untuk sampai dengan upaya penyelesaian yang di mana mereka tidak dirugikan gitu. Itu selalu begitu, makanya kesannya kemudian penyelesaian konflik perbatasan maupun sengketa wilayah ini selalu kesannya menjadi lama, bertele-tele atau berlarut gitu. Padahal sebenarnya ini sesuatu yang progres, tapi karena masing-masing negara menjaga kehati-hatian, menjaga kecermatan dan menyandarkan dirinya pada rencana strategis yang disiapkan gitu, sehingga itu kesannya jadi berlarut. Tapi sebenarnya tidak, ini sesuatu yang sesuatu yang tentu semua negara berusaha untuk menyelesaikan, termasuk dalam konteks Ambalat ini. Nah, Indonesia dan Malaysia sendiri sebenarnya kan juga karena sudah memilih pendekatan yang sifatnya damai, diplomatik dan kolaboratif gitu, sehingga tentu akan sangat menghindari pendekatan konfrontatif yang mungkin saja bisa menyelesaikan secara cepat, tapi juga lebih mungkin lagi menimbulkan instabilitas kawasan, memungkinkan munculnya konflik yang meluas, tidak lagi sekedar sengketa perbatasan tapi kemudian menjadi perang terbuka. Ini yang kemudian dihindari, dan karena kita punya semangat yang lebih besar lagi dalam konteks kawasan, dalam koridor kerjasama ASEAN begitu ya, sehingga tentu pilihan-pilihan ini kemudian yang diutamakan, misalnya soal bagaimana memperkuat diplomasi bilateral dan dalam konteks ASEAN, sama untuk mengklarifikasi klaim, membangun tekanan politik yang elegan, gitu. Kemudian juga masing-masing ini memperkuat patroli maritim secara bersama, kemudian mendorong. Nah, ini yang kemudian terpenting adalah bagaimana penyelesaian sengketa, masa penyelesaian sengketa ini tidak berarti kemudian kerjasama dalam upaya-upaya dalam rangka mengelola potensi-potensi di Ambalat ini bisa menjadi terkendala atau terbengkalai gitu ya. Nah, makanya kemudian dipilih pendekatan-pendekatan yang sifatnya kolaboratif tadi untuk bisa meskipun sengketanya belum terselesaikan, tapi kita masih berpeluang untuk secara bersama memanfaatkan potensi-potensi di Ambalat ini. Saya kira opsi yang lebih baik daripada opsi konfrontatif tadi. Kita bisa misalnya mengelola misalnya potensi migas dan sebagainya yang sangat mungkin
untuk dikelola bersama. Hmm. Artinya sejauh ini kalau dari penilaian Bang Fahmi, sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik ini masih on the track ya Bang ya? Masih on the track ya, masih saya kira masih sangat on the track, dan eh, kolaborasi ini saya kira tidak tidak melemahkan posisi Indonesia gitu ya. Kolaborasi ini justru saya kira ini instrumen diplomasi cerdas gitu ya. Pertama karena bisa menghindarkan konflik terbuka, kemudian bisa menciptakan saling pengertian, kemudian yang terakhir ya bisa menstabilkan kawasan. Tapi tentunya tadi ya, kolaborasi tidak boleh jadi kompromi atas kedaulatan. Nah, artinya terkait dengan klaim verbal yang disampaikan oleh pejabat Malaysia itu, ya saya kira kita tetap harus pertama menegaskan penolakan terhadap klaim, terhadap setiap klaim sepihak. Kedua, kita tetap harus berupaya menegakkan batas-batas hukum internasional. Tapi ya, kita juga tadi mengelola perbedaan ini dengan cara yang dewasa, terukur, strategis, gitu ya, tidak dalam konteks yang reaktif. Nah, sederhananya ya kita harus tegas dalam prinsip, terbuka dalam pendekatan, tapi juga kuat dalam pengelolaan. Itu yang membedakan. Kemudian respon kita, respon kita dengan respon dari negara-negara yang selama ini memilih pendekatan reaktif dan konfrontatif dalam penyelesaian sengketa wilayah batasannya. Oke, sejauh ini masih on the track untuk kemudian sama-sama mencari solusi dengan kepala dingin ya, Bang Fahmi ya, tanpa Ya, betul. konfrontasi yang ada di wilayah yang disengketakan ini. Kemudian Bang Fahmi, kalau kita melihat begitu ya, jika bukan pengerahan pasukan dan kita juga harus berkaca dari yang sebelumnya sudah terjadi, Sipa dan Legitan yang tadi juga disebutkan oleh Bang Fahmi, menurut Bang Fahmi strategi pertahanan alternatif apa yang kemudian bisa dilakukan begitu ya oleh Indonesia selain yang memang sekarang ini sudah terjadi untuk adanya kerjasama bersama dalam sisi ekonomi dan sebagainya, adakah hal lain strategi yang mungkin juga bisa dilakukan, Bang? Ya tadi ya, saya kira kita tetap harus menjaga kehadiran kekuatan TNI, ya, terutama TNI AL secara intensif. Ya, artinya jangan sampai kendor. Kalau tadi sampaikan bahwa Komisi 1 DPR misalnya minta pemerintah untuk menggelar patroli dan sebenarnya itu kan sudah terlaksana kan selama ini. Sehingga yang kita harus perhatikan adalah bahwa ini sesuatu yang dilakukan secara intensif, ya, artinya terus-menerus dan kelanjutan gitu ya. Kemudian yang kedua, saya kira juga pemerintah, termasuk pemerintah daerah dalam ini, ya perlu lebih aktif lagi ya membangun kawasan pesisir dan pulau terluar ya dalam konteks ini ya di yang di perairan Barat ini ya, pulau terluar ada hutan sebatik ini juga perlu uh, terus dibangun, terus diperkuat gitu ya. Kemudian saya kira penguatan basis sosial dan ekonomi masyarakat setempat sebagai bukti kehadiran negara juga ini harus dilakukan supaya kita tidak sampai terlibat pada ini ya mungkin wilayahnya bisa kita ambil, kita pertahankan, tapi secara kebangsaan warga masyarakatnya tidak merasakan kehadiran negara gitu. Itu yang jangan sampai terjadi juga gitu. Sehingga hal-hal itu ya saya kira perlu dikedepankan supaya tadi ya apa yang pernah terjadi masa lalu misalnya lepasnya Sipa dan Legitan ini tidak terulang gitu ya. Tidak terulang dan kita bisa bisa mempertahankan kedaulatan kita secara penuh gitu di perairan Balapan ini. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Fahmi, adakah mungkin resiko terburuk begitu ya, yang mungkin terjadi dalam sengketa wilayah ini kalau mungkin situasinya belum juga meredam dan upaya-upaya diplomasi militer juga belum juga membuahkan hasil, resiko terburuknya akan seperti apa, Bang?
sejauh ini kalau ya resiko terburuk tentu ya adalah terpecahnya apa namanya terjadinya konfrontasi. Artinya ada eskalasi dan kemudian eh, dilanjutkan dengan insiden perbatasan itu saya kira resiko terburuk. Tapi sejauh ini resiko itu saya kira sangat kecil ya, karena melihat eh, cukup harmonisnya belakang apa namanya kedua negara gitu selama ini, walaupun ya saya kira sentimen-sentimen itu masih ada, tapi saya kira dalam konteks hubungan bilateral kita masih sangat kuat. Jadi resiko terburuk tadi saya kira masih sangat kecil gitu. Ya kita sendiri di dalam negeri tentu harus bisa memberikan apa namanya keyakinan pada publik bahwa apa namanya kita tetap harus tenang dan cerdas dalam merespon situasi yang terjadi hari-hari ini. Masih jauh untuk kemudian kita melihat adanya konfrontasi langsung di wilayah sengketa karena memang upaya-upaya diplomasi militernya masih cukup bagus ya Bang Fahmi ya, dan kita juga berharap agar situasi itu atau situasi konfrontasi langsung ini juga tidak terjadi seperti itu. Ya, artinya ini Ambalat ini bukan soal militer aja ya, ini juga ujian memang bagi ketegasan diplomasi, ujian bagi kualitas tata kelola perbatasan, ujian bagi kesadaran kolektif kita sebagai warga negara gitu ya. Jadi saya kira kita dukung penegakan kedaulatan ya oleh pemerintah, oleh TNI, tapi dengan saya kira tetap waras dalam nasionalisme, kritis dalam memahami strategi negara, tapi dan juga jangan terpanik provokasi, tapi di sisi lain juga jangan lengah gitu ya. Artinya ini memang sesuatu yang harus dipahami secara sehat dan cerdas gitu ya, supaya kita tidak terjebak pada pendekatan pada konfrontasi yang kemudian justru bisa merugikan kedua belah pihak, merugikan kawasan dan merugikan masyarakat gitu ya, supaya apa namanya situasi kawasan Asia Tenggara ini juga bisa tetap stabil, tetap meskipun dinamis tapi tetap memiliki peluang untuk terus bertumbuh dan menjadi makin positif di masa depan gitu. Oke, baik. Jadi tidak boleh lengah, tapi juga jangan sampai terpancing provokasi atau konfrontasi yang ada, karena kita tujuannya juga agar ada solusi yang terbaik untuk konflik sengketa yang terjadi ini. Bagaimana melihat sengketa wilayah yang terjadi ini? Apakah ini adalah sengketa yang cukup serius dan kemudian bisa masuk dan dikhawatirkan juga terjadi secara militer, Bang? Silahkan. Ya. Yang terjadi di Ambalat ini kan bukan dispute atau sengketa baru ya, tapi eskalasi wacana lama yang berulang gitu ya. Nah, kalau kita tahu Blok Ambalat ini kan kawasan landas kontinen memang di Laut Sulawesi yang secara hukum diklaim sebagai bagian dari yurisdiksi Indonesia ya berdasarkan UNCLOS 1982 dan Perpres 9 tahun 2022 tentang penetapan batas ZEE ya. Tapi sejak 2002 Malaysia juga memang kita tahu mengklaim wilayah ini ya, bahkan sempat memberi konsesi eksplorasi migas pada Shell dan Petronas gitu ya. Kemudian juga terjadi beberapa insiden antara kapal angkatan laut kita dengan kapal tentara laut Malaysia. Nah, itu juga beberapa kali terjadi. Kemudian yang muncul sekarang sebenarnya kan klaim verbal ya, bukan tindakan militer atau tindakan diplomatik langsung ya. Tapi karena ini menyangkut kedaulatan dan persepsi publik ya, tentu saya kira pemerintah Indonesia perlu merespon secara tegas dan terukur begitu. Kalau menanggapi dorongan dari anggota DPR RI yang meminta agar ada ketegasan dari TNI begitu ya, bahkan sampai pengerahan pasukan militer ke wilayah perbatasan tersebut. Kalau menurut Bang Fahmi, apakah ini langkah
yang sebenarnya juga bisa dilakukan atau justru dengan adanya pengerahan pasukan beresiko juga memprovokasi konflik lebih jauh, Bang? Ya, sebenarnya kehadiran TNI AL di kawasan Ambalat ini selama ini sudah berjalan ya dan sudah cukup kuat saya kira sebenarnya ya. Kita punya pos TNI AL di Nunukan dan Sebatik, kemudian juga unsur kapal perang yang rutin patroli di perairan Ambalat dan sekitarnya. Jadi sebenarnya saya kira pertanyaannya bukan sekedar perlu atau tidak menambah kekuatan gitu ya, tapi bagaimana memastikan kehadiran itu berlangsung secara konsisten, profesional, kemudian tidak menimbulkan provokasi tadi. Nah, saya kira makanya kemudian kalau diperlukan penambahan kekuatan itu memang bisa menjadi opsi deteren, tapi juga saya kira ada langkah yang lebih strategis, misalnya soal bagaimana meningkatkan kehadiran secara efektif dan legal, kemudian bagaimana mengintegrasikan unsur militer, diplomatik, kemudian pembangunan wilayah dalam satu kerangka kebijakan perbatasan yang berkelanjutan. Saya kira itu yang lebih penting untuk dilakukan ya hari ini ketimbang kita merespon katakanlah apa tadi klaim verbal tadi dengan secara reaktif dan emosional gitu. Oke, diplomasi militer yang jauh lebih penting menurut Bang Fahmi ya untuk kemudian bisa berperan penting dalam meredam potensi benturan yang terjadi atas sengketa wilayah ini. Kita tahu Bang Fahmi ini kan Presiden juga beberapa kali sudah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia begitu ya. Tapi memang konflik ini tidak kunjung menemui penyelesaian. Setelah kemarin juga ada kesepakatan kerja antara Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Malaysia terkait pengelolaan bersama wilayah Laut Ambalat di Laut Sulawesi ini. Apakah hal itu sedianya cukup untuk menjadi win-win solution atau apa yang sedianya bisa dilakukan begitu ya oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan ini, Bang? Iya, sebenarnya kan memang kita memang selama sejauh ini sudah berupaya mengedepankan istilahnya pendekatan damai ya dan kolaboratif yang komprehensif dalam penyelesaian sengketa Ambalat ini. Pendekatan ini kemudian menekankan dialog diplomatik, kerjasama teknis, kemudian juga penanganan perselisihan secara bertanggung jawab tanpa memicu ketegangan di kawasan. Itu yang saya kira sudah disadari dan disepakati oleh kedua belah pihak ini. Kemudian tapi di sisi lain memang apa namanya kita harus akui bahwa resiko untuk adanya ketegangan konflik yang lebih besar, eskalasi konflik itu selalu ada ya selama persoalan ini belum terselesaikan gitu ya. Tapi saya kira sejauh ini masih bisa terkendali dan relatif risiko itu menjadi sangat kecil selama memang kedua negara mengedepankan komunikasi gitu ya. Indonesia, kita tahu Indonesia Malaysia ini punya sejarah panjang hubungan bilateral yang sangat yang kuat walaupun punya kompleksitas tapi iya tetap kuat gitu ya. Walaupun terjadi perubahan pemerintahan di kedua negara tapi kita masih optimis bahwa hubungan bilateral kita ini meskipun kompleks tapi tetap kuat gitu. Karena kita lihat kita punya mekanisme komunikasi militer bilateral, kemudian punya forum-forum high level committee yang antara Malaysia dan Indonesia. Kemudian juga secara militer kita juga punya kesepakatan yang terkait dengan latihan gabungan, patroli terkoordinasi, yang disebut Patrol Malindo, kemudian juga jalur diplomasi strategis antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan kedua negara juga berjalan dengan baik. Jadi saya kira ketegangan di Ambalat ini ya masih sangat mungkin
ditangani secara diplomatik ketimbang pendekatan konfrontatif gitu ya. Hmm. Bahkan kalau kita lihat dalam insiden-insiden sebelumnya tahun 2005, 2009, dan ketegangan kan justru berhasil diredam melalui komunikasi ketat ini ya, antar militer, mil to mil, militer ke militer gitu ya. Itu uh, tensi dan potensi eskalasi bisa diturunkan dengan sangat cepat. Nah, cuman kita juga sebenarnya memiliki sedikit problem traumatik gitu ya, karena publik juga memahami bahwa kita pernah kehilangan Pulau Sipadan dan Libutan, sehingga ada kekhawatiran yang membekas gitu ya di kalangan masyarakat kita, publik gitu ya. Dan saya kira kekhawatiran itu wajar dan harus jadi pelajaran kolektif. Kita pernah kalah dalam kasus Sipadan kita di Mahkamah Internasional, tapi saya kira itu bukan karena sekedar klaim lemah secara geografis, tapi karena memang Malaysia dinilai lebih aktif secara administratif dan pengelolaan wilayah. Mereka bangun mercusuar, ada patroli rutin, kemudian mereka juga menunjukkan effective occupation gitu ya. Nah, sehingga tentu ada harapan publik bahwa Ambalat ini jangan sampai dejavu gitu ya, sampai jangan mengulang mimpi buruk masa lalu gitu ya. Sehingga ya wajar jika ada kemudian ada harapan-harapan, desakan-desakan dari baik dari kalangan politisi maupun dari kalangan masyarakat. Abang, kalau kita melihat konflik yang sedianya ini sudah terjadi cukup lama, begitu Bang Fahmi. Apa sedianya sih Bang, kalau dari kacamata Bang Fahmi, kesulitan yang mungkin dihadapi begitu ya dalam menyelesaikan konflik ini? Karena kalau kita lihat kan beberapa kali yang sudah dilakukan adalah diplomasi begitu. Tapi kenapa kemudian masalah ini belum sampai titik final dan kembali mencuat sampai yang terakhir saat ini, Bang? Ya, di manapun ya konflik perbatasan, konflik sengketa wilayah itu selalu memiliki kompleksitas gitu ya, dan ini bukan sesuatu yang berlarut sebenarnya, tapi memang dibutuhkan kehati-hatian, dibutuhkan kecermatan juga bagi masing-masing negara yang bersengketa. Ini juga mereka juga membutuhkan rencana-rencana strategis untuk sampai dengan upaya penyelesaian yang dimana mereka tidak dirugikan gitu. Itu selalu begitu, makanya kesannya kemudian penyelesaian konflik perbatasan maupun sengketa wilayah ini selalu kesannya menjadi lama, bertele-tele atau berlarut gitu. Padahal sebenarnya ini sesuatu yang on progress, tapi karena masing-masing negara menjaga kehati-hatian, menjaga kecermatan, dan menyandarkan dirinya pada rencana strategis yang disiapkan gitu, sehingga itu kesannya jadi berlarut. Tapi sebenarnya tidak, ini sesuatu yang sesuatu yang tentu semua negara berusaha untuk menyelesaikan, termasuk dalam konteks Ambalat ini. Nah, Indonesia dan Malaysia sendiri sebenarnya kan juga karena sudah memilih pendekatan yang sifatnya damai, diplomatik, dan kolaboratif gitu, sehingga tentu akan sangat menghindari pendekatan konfrontatif yang mungkin saja bisa menyelesaikan secara cepat, tapi juga lebih mungkin lagi menimbulkan instabilitas kawasan, memungkinkan munculnya konflik yang meluas, tidak lagi sekedar sengketa perbatasan, tapi kemudian menjadi perang terbuka. Ini yang kemudian dihindari, dan karena kita punya semangat yang lebih besar lagi dalam konteks kawasan, dalam koridor kerjasama ASEAN begitu ya, sehingga
tentu pilihan-pilihan ini kemudian yang diutamakan, misalnya soal apa bagaimana memperkuat diplomasi bilateral dan dalam konteks ASEAN, sama untuk mengklarifikasi klaim, membangun tekanan politik yang elegan, gitu. Kemudian juga masing-masing ini memperkuat patroli maritim secara bersama, kemudian mendorong. Nah, ini yang kemudian terpenting adalah bagaimana penyelesaian sengketa, masa penyelesaian sengketa ini tidak berarti kemudian kerjasama dalam upaya-upaya dalam rangka mengelola potensi-potensi di Ambalat ini bisa menjadi terkendala atau terbengkalai gitu ya. Nah, makanya kemudian dipilih pendekatan-pendekatan yang sifatnya kolaboratif tadi untuk bisa meskipun sengketanya belum terselesaikan, tapi kita masih berpeluang untuk secara bersama memanfaatkan potensi-potensi di Ambalat ini. Saya kira opsi yang lebih baik daripada opsi konfrontatif tadi. Kita bisa misalnya ya mengelola ya misalnya potensi migas dan sebagainya yang saat mungkin untuk dikelola bersama. Artinya sejauh ini kalau dari penilaian Bang Fahmi, sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik ini masih on the track ya Bang ya? Masih on the track ya, saya kira masih sangat on the track, dan kolaborasi ini saya kira tidak melemahkan posisi Indonesia gitu ya. Kolaborasi ini justru saya kira ini instrumen diplomasi cerdas gitu ya. Pertama karena bisa menghindarkan konflik terbuka, kemudian bisa menciptakan saling pengertian, kemudian yang terakhir ya bisa menstabilkan kawasan. Tapi tentunya tadi ya kolaborasi tidak boleh jadi kompromi atas kedaulatan. Nah, artinya terkait dengan klaim verbal yang disampaikan oleh pejabat Malaysia itu, ya saya kira kita tetap harus pertama menegaskan penolakan terhadap klaim terhadap setiap klaim sepihak. Kedua, kita tetap harus berupaya menegakkan batas-batas hukum internasional. Tapi kita juga tadi mengelola perbedaan ini dengan cara yang dewasa, terukur, strategis, gitu ya, tidak dalam konteks yang reaktif. Nah, sederhananya ya kita harus tegas dalam prinsip, terbuka dalam pendekatan, tapi juga kuat dalam pengelolaan. Itu yang membedakan kemudian respon kita, respon kita dengan respon dari negara-negara yang selama ini memilih pendekatan reaktif dan konfrontatif dalam penyelesaian sengketa wilayah batasannya. Oke, sejauh ini masih on the track untuk kemudian sama-sama mencari solusi dengan kepala dingin ya, Bang Fahmi ya, tanpa konfrontasi yang ada di wilayah yang disengketakan ini. Kemudian Bang Fahmi, kalau kita melihat begitu ya, jika bukan pengerahan pasukan, dan kita juga harus berkaca dari yang sebelumnya sudah terjadi, Sipa dan Legitan yang tadi juga disebutkan oleh Bang Fahmi, menurut Bang Fahmi strategi pertahanan alternatif apa yang kemudian bisa dilakukan begitu ya oleh Indonesia selain yang memang sekarang ini sudah terjadi untuk adanya kerjasama bersama dalam sisi ekonomi dan sebagainya? Adakah hal lain strategi yang mungkin juga bisa dilakukan, Bang? Ya tadi ya, saya kira kita tetap harus menjaga kehadiran kekuatan TNI, ya, terutama TNI AL secara intensif. Ya, artinya jangan sampai kendor. Kalau tadi sampaikan bahwa Komisi 1 DPR misalnya minta pemerintah untuk menggelar patroli dan sebenarnya itu kan sudah terlaksana kan selama ini. Sehingga yang kita harus perhatikan adalah bahwa ini sesuatu yang dilakukan secara intensif, ya, artinya terus-menerus dan kelanjutan gitu ya. Kemudian yang kedua, saya kira juga pemerintah, termasuk pemerintah daerah dalam ini ya perlu
lebih aktif lagi ya membangun kawasan pesisir dan pulau terluar ya dalam konteks ini ya di apa yang di perairan Ambalat ini ya pulau terluar ada kan Sebatik ini juga perlu di uh, terus dibangun terus diperkuat gitu ya kemudian saya kira penguatan basis sosial dan ekonomi masyarakat setempat sebagai bukti kehadiran negara juga ini harus dilakukan supaya kita uh, tidak sampai terlibat pada ini ya apa namanya mungkin wilayahnya bisa uh, kita 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 ambil kita pertahankan tapi secara kebangsaan warga masyarakatnya tidak merasakan kehadiran negara gitu itu yang jangan sampai terjadi juga gitu sehingga hal-hal itu ya saya kira perlu dikedepankan supaya tadi ya apa yang pernah terjadi masa lalu misalnya lepasnya sipil pada ligitan ini uh, tidak terulang gitu ya tidak terulang dan kita bisa uh, mendapatkan bisa mempertahankan kedaulatan kita secara